Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badan, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah perguruan Tarekat Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulai ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Tarekat Naksabandi serta dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas limpahan, atas petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa dari perjalanan hidup kita, dari waktu ke waktu, dari hari, bulan, sampailah pergantian masa atau tahun, di mana pada mulanya kita hadir dalam keadaan kita masih tidak bisa apa-apa, kemudian kita bisa merangkak, berjalan, berlari, kemudian kembali lagi seperti awal mula kita tidak bisa apa-apa, sampai detik terakhir kita tidak ada daya dan upaya. Ini artinya bahwa kita di muka bumi ini selalu ada perubahan, selalu ada pergantian masa. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya juga kita dalam keadaan tidak bahagia. Ada kalanya kita sehat dan ada kalanya juga kita sakit. Itu terus ada pergantiannya. Itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Ada kala kita hebat dan ada kalanya kita akan menjadi tidak hebat. Nah, seperti itu. Dan semua ini yang menjadi satu yang belajar buat kita, jadi satu harus kita pahami untuk kita bersama. Bahwa kita mengakui sisi-sisi kekurangan kita, kelemahan kita, dan juga dari sisi itu juga ada punya kelebihan-kelebihan, ya, keutamaan-keutamaan. Nah, setiap diri ini memang yang kita memiliki perjalanan hidup, ya, sejarah yang berbeda-beda, perjuangan yang berbeda-beda, lika-liku yang berbeda-beda. Namun semua ini kita ambil hikmah, ya, ambil pelajaran di balik itu. Yang penting bagaimana kita tetap dalam iman kita kepada Allah, tetap dalam beristighfar ke Allah, dalam tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sering kita mendengar bahwa kita sudah tingkatkan iman dan takwa. Ya, meningkatkan iman sesungguh-sungguhnya iman, ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Semua orang terus berjuang untuk itu, meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana upaya iman dan takwa mereka bisa bertahan, bisa kuat, bisa
bisa sampai akhir hayatnya. Namun tidak semua bisa bertahan. Ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di penghujungnya, dan ada kalanya juga kita sudah detik-detik terakhir. Ini menandakan bahwa kita tidak memiliki sebuah kehebatan, kemampuan, daya upaya. Semua itu tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah untuk tetap dalam iman, tetap dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memperkuat dapat pertolongan Allah. Namun demikian, kita juga tetap berikhtiar ya, semaksimalnya, sekemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita yang masing-masing. Sehingga kita tidak berubah, semangat tidak berubah, satu tujuan kita, ya, sehingga benar-benar apa yang menjadi tujuan kita melalui rahmat dari Allah, sehingga sampailah kepada titik terakhirnya. Jadi, kita tetap dalam iman dan bertakwa kepadanya. Orang-orang yang mati dalam iman, dalam ketakwaannya kepada Allah, tentu mereka memperoleh satu tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghu anha hiwala. Orang-orang beriman dan orang beramal soleh, mereka berada di surga Firdaus tempat tinggalnya, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak mau kembali atau tidak mau balik. Artinya bahwa mereka memperoleh satu impiannya, menjadi harapan. Dan semua kita orang memilih surga yang indah, ya, itu menjadi pilih. Dan itulah menjadi hadiah terhadap orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Melalui kecintaannya dia buktikan melalui banyak zikir kepadanya untuk meraih surga Firdaus. Surga Firdaus adalah tempat yang indah, yang nyaman, yang elok, yang semua rindukan, ya, semua inginkan di situ. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita ini, ya, perjuangannya, ya, perjuangan yang begitu hebat, yang begitu, ya, kuat di situ. Namun dalam perjuangan itu ada saja kondisi-kondisi, adanya hal-hal yang membelokkan, hal yang melemahkan Allah, yang bisa menjatuhkannya. Nah, disitulah kita, kekalahan kita di situ, ya, di mana kita didahului oleh kekuatan yang lain yang masuk ke dalam hati kita. Itu sebabnya kita pentingnya menjaga diri kita ini melalui berzikir sebagai bentengnya. Nah, jadi zikir ini penting sebagai benteng. Kalau kita jauh dari zikir, berarti kita keluar dari benteng. Kalau kita keluar dari benteng, maka akan terjadi kekalahan, ya, di situ kelemahan-kelemahan, sehingga akan menjadi kita habis, ya. Makanya ketika kita melihat jamaah kita yang benar-benar iman dan begitu istiqomah di dalam mengamalkan zikir, apa yang terjadi? Mereka kembali ke Allah dengan tenang, tentram, ya, benar-benar memuaskan dia. Dia akan memperoleh sebuah kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, ya, jiwa-jiwa yang tenang, ya, itu mereka kembali ke Allah dengan aman, ya. Itu di situ akan memperoleh satu tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sungguhnya sebagai satu ya, sebuah, ya, semangat buat kita. Artinya diberi spirit sesungguhnya dari Allah, dari Nabi, sungguhnya tentang masalah apa itu surga, apa itu neraka, apa itu tentang perjumpaannya kepada Allah, dan apa ketigaan-ketigaan mereka yang ada di situ sebenarnya. Itu adalah bagian daripada spirit
ya supaya kita akan memperoleh kedudukan, sehingga kita tidak berada di luar itu. Orang-orang yang ingkar misalnya, orang yang munafik misalnya, orang yang fasik dan sebagainya, itu kan menjadi sebuah lawan daripada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi kita berupaya semaksimalnya ya mempertahankan ya keimanan kita sampai akhir hayat, ya, itu yang penting sebenarnya. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah tetapkan iman sampai mati. Itu sebenarnya. Walaupun iman kita masih ya, kecil saja, semisal seperti zarah sekalipun, tapi itu masih ada. Maka itulah yang menyelamatkan kita. Bayangkan tidak akan ada iman yang sedikit itu yang menyelamatkan kita. Tapi kalau itu ada yang utuh misalnya, tidak ada yang ganggu, tidak ada ya memang kita dibelokkan itu sepenuhnya secara zahir dan batin, itu luar biasa. Hanya sedikit itu aja sudah luar biasa. Kita terbebaskan dari, bisa terangkat kita, bisa selamat kita, itu luar biasa ya. Itulah iman itu kan menyangkut mengenai masalah budiah kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Itu menyangkut tauhid sesungguhnya ya, yang tidak boleh kita ingkari di situ. Itu jadi terbelokkan kepada hal-hal yang lain. Apalagi di dalam pada perguruan kita ini, kita dibimbing, kita ditunjukkan ya, kita diberikan ilmu, diberikan satu penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat detail di situ, sehingga meletakkan iman itu, meletakkan yang pada tempat yang sebenarnya, bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya sekedar ikrar, bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi benar-benar kita meletakkan iman itu di dalam hati kita, dan kita rasakan keberadaannya, dan kita bisa menemuinya, dan kita bisa ya memperhatikannya, bisa mengawasinya, bisa kita ya hari-hari kita berdurasi dengannya. Bayangkan enggak, selalu kita menjadi perhatian sepenuhnya, menjadi sandaran kita, musyahadah kita, dan itu sebabnya iman ini dipupuk ya, harus dijaga, dipelihara dengan amal soleh, mengaplikasikan dengan amal soleh, baru iman itu bisa berbuah ya. Makanya amal tanpa ilmu ya, tanpa iman kita kan tidak ada artinya ya. Jadi iman ini adalah fondasi ya, baru kita beramal soleh. Makanya hai orang beriman, adalah kita beramal soleh. Itu sebenarnya. Tetapi amal soleh ini yang berat, kadang-kadang banyak yang tantangannya, rintangannya dan sebagainya kan. Apalagi di masa sekarang ini, tata cara orang beramal soleh itu berbagai macam ya. Wah, ya, tata cara di berbagai thariqah misalnya, di syariat misalnya. Di syariat aja berbagai macam ya, kalangan-kalangan ini kan ya, berbagai macam mazhab ini kan, kita banyak menemukan hal-hal yang berbeda. Apa itu persoalan itu sehingga kita terbelokkan, artinya meragukan apa yang sudah kita temui, kita sudah imani dan sebagainya. Itulah sebenarnya kita harus sudah mengambil hikmah. Mana yang harus kita ambil dan mana yang tidak. Persoalan luar ini adalah persoalan yang tidak mungkin tidak berbeda ya. Dan Allah ciptakan ya dengan satu ciptaan yang berbeda, dan ini harus terjadi. Itu soalnya. Tetapi tentang iman itu tidak boleh beriman, tidak boleh berbeda. Itu luar biasa. Iman tidak boleh utuh ya. Itu jadi dari zaman awal pada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu tentang iman itu memang dari awal sebelum ada bumi, langit dan sebagainya itu memang itu adalah dari azali ya. Itu makanya iman ini kita balik ketemu lagi, itulah sesungguhnya. Jadi itu akan diperiksa oleh Allah sebenarnya, apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada di lisan, di kepala. Ini bisa berubah-ubah misalnya. Itu karena itu perbuatan zahir, itu syariat. Tapi apa yang ada di dalam hati inilah yang sesungguhnya. Makanya jangan sampai ada yang lain di dalamnya.
yang ada terisi. Nah, itu makanya kita tinggalkan yang lain-lainnya, hanya Dia semata-mata. Itu makanya kita tunduk, wajud waqatar, tunduk dan dekatkan diri kita kepadanya. Nah, itu sehingga ya Allah, ini benar-benar isinya hanya Allah. Nah, ya murni ya situ. Jadi tidak boleh ada yang lain. Maka tinggalkan perkara-perkara yang itu jadi satu gangguan. Makanya kalau semakin banyak kita punya pembelajaran, pengetahuan, eh, dalil-dalil, semakin jauh sebenarnya kita. Bukan malah semakin hebat. Ya di mata manusia hebat. Ya. Di mata orang banyak kebanyakan, oh itu hebat. Tetapi justru itu akan mengalahkan kita, membahayakan kita. Makanya kenapa para nabi-nabi, para wali-wali, uzlah, mengasingkan diri. Mereka berada ya di gua. Mereka ada di tempat yang sepi, yang senyap. Supaya mereka tidak terganggu oleh perkara-perkara yang lain. Bayangkan enggak? Adakah arahan-arahan di saat sekarang ini terhadap yang seperti itu? Enggak ada, jarang. Itu malah kita disuruh belajar pondok pesantren, terus kita sekolah ke madrasah, ke sekolah. Justru pengetahuan itu hanya semua di kepala, gitu. Ya, semua di pikiran itu, semua itu bahkan menjadi beban. Pulang-pulang, nah bahaya enggak? Sangat malah menambah jauh sebenarnya. Tapi kalau itu sebagai syariat, sebagai syiar, itu bagus. Nah, kita ini belajar itu untuk syiar. Jalan kita untuk mengajak kepada kemurnian tauhid itu. Jalan kita untuk menyampaikan kebenaran tanpa pengetahuan tidak mungkin orang percaya, kan begitu. Nah, contoh misalnya, kalau seorang dokter ini kan taunya bahwa dia paham tentang kesehatan, dan mereka itu orang-orang yang betul-betul mengilmukan itu. Ya, sehingga orang ketika bicara tentang sehat, wah orang percaya, makanya banyak orang yang ke dokter gitu loh. Nah, tapi ketika orang ini bukan ahlinya, terus ngomong kesehatan, wah mana orang percaya? Namun ke sekolah, dokternya nggak ada, kan dari mana? Padahal itu benar, mereka konsep kesehatannya ada, kan? Tapi tetap saja orang membantahnya kan, karena tidak ada label, tidak ada sebuah lisensi bahwa dia seorang dokter. Meragukan, seperti itulah misalnya. Nah itu, jadi kita ada itu sebagai satu syiar saja. Nah, itulah pentingnya di dalam wadah perguruan ini kita membangun manusia dari sisi zahir ya, sebagai syiar. Sedangkan membangun manusia dari sisi batin adalah dalam rangka artinya ubudiyah kita kepada Allah. Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Nah, itu dulu konsep awal kita, jiwanya. Nah, bukan apa jahirnya, tapi ini jahir terus. Kapan membangun jiwanya? Ayo bayangkan enggak ada, hilang. Malah kalau ketika bicara itu dimarah-marahin, tidak boleh. Nah, konsep-konsep ini mereka tinggalkan. Itu betapa mirisnya. Nah, makanya orang ini beradu otak, bukan beradu hati. Nah, itu kekuatan batinnya yang tidak ada ya. Yaitu Allah itu tidak memandang itu, ya. Allah memandang hati kita. Itu makanya tidak bermanfaat harta dan anak. Yang datang ke Allah adalah hati yang suci, yang bersih. Itu makanya kita selalu merujuk ke situ sebenarnya ya. Nah itu makanya uskur rabbaka binafsika tadaru. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Bukan mengingat Tuhanmu di kepala, di lisan, ya. Nah, di pikiran, akan tetapi ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Gimana caranya? Seperti apa mengingatnya? Di dalam enggak tahu dia, enggak tahu, enggak bisa. Ya, dalil ya iya, tetapi bagaimana praktiknya gitu loh. Nah, itu yang penting ya. Ya, moga-moga jemaah memahami apa yang saya sampaikan, bahwa bagaimana mengingat Allah di dalam hati kita. Sehingga kita mampu dalam hari-hari kita dalam berzikir, dalam ingat pada Allah ya, untuk mengisinya dari awal sampai akhir hayat kita. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi